Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nadila Khairunisa dengan ujung NIM 076. Saya Ridwan Hamdani dengan ujung NIM 071. Saya Aulia Cianintias dengan ujung NIM 72. Saya Nopal Ardian Manap dengan ujung NIM 017. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari review jurnal yang berjudul Direct Isolation Method for Tomato Infecting Phytophthora infestans. Ya, sebelumnya penyakit Phytophthora infestans ini merupakan penyakit busuk daun atau leaf blight. Ini menjadi masalah utama pada tanaman tomat, terutama di dataran tinggi yang beriklim tropis. Nah, Phytophthora infestans ini seringkali sulit untuk diisolasi secara aseptik di laboratorium. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi teknik isolasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan berbagai media non-spesifik dan jenis antibiotik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan isolasi pada Phytophthora infestans. Selanjutnya ada gejala, tanda, dan penyebab penyakit. Yang pertama ada gejala. Nah, untuk gejalanya di sini yaitu muncul pada daun dan buah yang berupa bercak yang ditemukan setelah hujan dengan massa sporangnya terlihat jelas di permukaan daun yang terinfeksi. Patogen ini dapat menyebar dengan cepat apalagi dalam kondisi dingin dan lembab sehingga dapat menyebabkan kematian tanaman dalam waktu yang cepat dalam beberapa hari saja. Selanjutnya ada tanda. Nah, untuk tandanya di sini yaitu terdapat massa sporangnya yang berwarna putih keabu-abuan di permukaan bawah daun. Selanjutnya ada penyebab. Penyakit ini disebabkan oleh Phytophthora infestans, yaitu patogen yang sama penyebab busuk daun pada kentang. Patogen ini dapat menyebar melalui sporangnya yang terbawa oleh angin, air, ataupun alat pertanian. Arti penting penyakit yang pertama itu ada Phytophthora infestans. Nah, Phytophthora infestans ini merupakan patogen paling invasif penyebab penyakit hawar daun yang telah menjadi kendala bagi banyak tanaman hortikultura termasuk tanaman tomat. Nah, penyakit ini juga menimbulkan kerugian produksi tomat yang sangat signifikan termasuk kehilangan hasil panen total karena kemaian tanaman yang cepat dan penurunan kualitas buah. Nah, di Indonesia juga infeksi berlangsung sepanjang tahun di dataran tinggi. Ini menjadi kendala utama pada tanaman tomat. Nah, media yang digunakan yang pertama itu ada potato dextrose agar atau PDA, corn meal agar atau CMA, oatmeal agar OMA, rolled oats and balto agar and water agar, yang ditambahkan dengan 3 jenis antibiotik yaitu ada chloramphenicol, rifampicin, dan amoxicillin. Nah, antibiotik dan media yang digunakan ini itu digunakan untuk merangsang pertumbuhan pada sporangnya. Nah, pada setiap plate agar, spongaria itu diperoleh dengan mengikis pada bagian loop inokulasi yang dimana inokulasinya itu steril dari lesi yang baru dibuat kemudian nanti ditutup. Nah, sampel-sampel yang digunakan ini nanti akan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 16 derajat Celcius. Koloni jamur ini nanti yang diisolasi itu akan diidentifikasi melalui pengamatan morfologis dengan pertumbuhan koloni dievaluasi setiap 12 hingga 72 jam. Selanjutnya ada diagram alif. Yang pertama itu proses dimulai dari identifikasi tanaman bergejala di lapangan. Tanaman tomat ini diamati untuk melihat adanya gejala khas seperti bercak atau lesi pada daun buah.
Terus selanjutnya itu adalah pengambilan sampel patogen dari jaringan tanaman yang masih segar dan terinfeksi. Terus selanjutnya itu ada penanaman pada medium, isolasi PDA, CMA, OMA, dan WA yang telah ditambahkan antibiotik. Lalu sampel diinkubasi di suhu kurang lebih 16-22 derajat Celcius dalam kondisi gelap selama kurang lebih 48 jam. Setelah diinkubasi, dilakukan pengamatan pertumbuhan koloni untuk melihat apakah patogen tumbuh dan apakah terjadi kontaminasi. Selanjutnya itu jika patogen tidak tumbuh atau terjadi kontaminasi, maka proses isolasi diulang menggunakan sampel baru. Selanjutnya itu ada subkultur atau pemurnian isolat, yaitu dengan mengambil ujung hifa koloni patogen dan memindahkannya ke media baru. Tujuannya ini untuk memperoleh isolat yang benar-benar murni. Selanjutnya itu diinkubasi ulang, dan selanjutnya itu isolat patogen murni diperoleh. Phytophthora infestan berhasil diperoleh, dan selanjutnya itu diidentifikasi secara makroskopis dan mikroskopis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.